Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Hadi, NPM 18.1030-1047. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah telaah pengembangan dan kurikulum. Jadi soal nomor 1 ialah apa relevansi kurir dengan kurikulum saat ini. Jadi kita ketahui bersama bahwa kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir, yang berarti lapangan perlombaan lari. Nah, kurikulum juga berasal dari curriculum, yang artinya running course, dan juga dalam bahasa Prancis dikenal dengan carter atau artinya berlari. Nah, istilah ini erat hubungannya dengan kata kurir atau yang berarti penghubung atau seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Seseorang kurir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan agar apa yang dibawa oleh kurir itu tersampaikan. Jadi di sini istilah kurikulum kemudian diartikan sebagai suatu perjalanan untuk mencapai tujuan atau suatu tujuan yang harus ditempuh seperti itu. Nah, kemudian istilah tersebut juga mengalami perpindahan ke dunia pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai dua macam, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari oleh siswa di sekolah atau di perguruan tinggi untuk memperoleh sebuah ijazah. Kemudian yang kedua, sejumlah data atau mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan. Jadi relevansinya adalah kurir yang berarti seseorang pelari diartikan sebagai kurir untuk mengantarkan sebuah barang ke suatu tujuan. Jadi apabila diartikan ke dunia pendidikan berarti seseorang yang harus mengambil sebuah mata pelajaran atau mengambil sebuah materi seperti itu agar mendapatkan sebuah ijazah pada saat akhir sekolah. Kemudian soal nomor 2 adalah jelaskan asas-asas yang menjadi pertimbangan penyusunan kurikulum di Indonesia. Asas yang pertama ialah asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan cara mengajar, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh dalam suatu pengajaran. Apabila pemerintah bertukar tujuan pendidikan akan berubah sama sekali. Di Indonesia, penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara kita. Jadi sekolah itu bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang lebih baik. Faktor yang baik ini tidak hanya ditentukan oleh nilai, kemudian cita-cita atau filsafat yang dianut oleh sebuah negara, namun juga oleh guru, kemudian orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Ditentukan oleh itu. Kurikulum mempunyai hubungan erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Lalu asas yang kedua adalah asas psikologi. Di sini psikologi untuk anak. Jadi sekolah itu didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni mencapai situasi yang menginginkan anak dapat belajar dan mengembangkan minat dan bakatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dapat dipandang sebagai manusia yang lain dari orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya. Lalu pada awal abad ke-20 muncullah aliran progresif, yakni kurikulum yang semata-mata didasarkan atas minat dan perkembangan anak. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini adalah anak bukan miniatur orang dewasa. Kemudian fungsi sekolah diantaranya adalah mengembangkan pribadi anak seutuhnya. Lalu faktor anak harus benar-benar diperhatikan dan pengembangan kurikulum. Anak harus menjadi pusat pendidikan sebagai subjek belajar dan bukan objek belajar. Lalu selanjutnya adalah tiap anak itu unik,
artinya memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak yang lainnya, memiliki ciri khas yang lainnya. Lalu kurikulum hendaknya mempertimbangkan keunikan anak tersebut agar sedapat mungkin anak itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu selanjutnya adalah psikologi belajar. Nah, pendidikan di sekolah itu dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak itu dapat dididik oleh guru dan dipenuhi yang dipengaruhi oleh kelakuannya. Jadi anak-anak dapat belajar, dapat mengetahui sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, dan juga menguasai sejumlah keterampilan. Soal yang penting ialah bagaimana anak itu dapat belajar. Nah, kalau kita tahu betul bagaimana proses belajar berlangsung dalam keadaan yang bagaimana belajar itu harus memberikan hasil sebaik-baiknya, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan seefektif dan juga efisien. Nah, di sini terdapat pentingnya penguasaan psikologi belajar dan pengembangan kurikulum, yaitu seleksi dan organisasi bahan pelajaran, kemudian menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi, lalu merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar dapat tercapai. Lalu yang ketiga adalah asas sosiologis. Jadi asas di sini menerangkan bahwa anak tidak hidup sendiri atau tidak mengisolasi sendiri dari manusia lain. Jadi ia selalu hidup dengan masyarakat. Dari situ anak harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa kelak. Ia banyak menerima jasa dari masyarakat, dan ia sebaliknya harus juga menyumbangkan keterampilannya atau menyumbangkan jasanya bagi kemajuan masyarakat. Nah, jadi di dalam masyarakat itu memiliki norma-norma, memiliki kebiasaan, memiliki adab yang harus dikenal dan diwujudkan anak dalam pribadinya. Namun pribadi seorang anak itu tentunya berbeda-beda, dan tiap masyarakat berlainan corak norma dan juga corak norma yang dianutnya. Jadi, perbedaan di sini harus dipertimbangkan dalam sebuah kurikulum. Selain itu, perubahan masyarakat akibat perkembangan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum, karena masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum. Masyarakat dijadikan sebagai salah satu asas. Lalu asas yang keempat ialah asas organisatoris. Nah, asas organisatoris ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran itu akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran atau mata belajar yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk field dalam bidang studi IPA atau IPS atau bahasa. Lalu diusahakan hubungan secara lebih mendalam dan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran. Penganut ilmu jiwa asosiasi akan memilih bentuk organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, sedangkan penganut ilmu jiwa gesal akan cenderung memilih kurikulum secara terpadu. Lalu soal nomor 3 ialah apa yang Anda ketahui mengenai model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Nah, model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas sampai bawah, top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berdasar dari pejabat tinggi atau dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Lalu secara struktural dilaksanakan di tingkat bawahnya, seperti itu. Dalam model ini pejabat membentuk panitia penengah atau steering committee yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kemudian juga kepala sekolah, kemudian juga guru-guru. Nah, panitia ini bertugas untuk merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, landasan filosofis, dan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya, mereka membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan. Anggota-anggota kelompok kerja umumnya terdiri dari guru-guru dan spesialis-spesialis kurikulum. Tugasnya ialah merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik, kemudian menyusun materi, kemudian juga kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, dan
sebagainya sesuai dengan kebijakan dari steering committee tadi. Lalu hasil dari pekerjaan ini direvisi oleh tim panitia pengarah. Jika dipandang perlu diadakan evaluasi atau perlu diadakan suatu pengulangan penyusunan, maka akan diuji coba kelayakannya. Hal ini dikerjakan oleh suatu komisi yang ditunjuk oleh panitia pengarah dan keanggotanya terdiri atas sebagian besar kepala sekolah di daerah tersebut. Lalu apabila pekerjaan ini telah selesai, diserahkan kembali ke panitia pengarah untuk ditelaah kembali. Lalu apabila itu sudah fix, sudah benar-benar sempurna, akan diimplementasikan ke dunia pendidikan. Lalu soal nomor 4 ialah mengapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968. Nah, kurikulum 1968 lahir pada masa Orba. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai kurikulum Orde Lama dengan alasan untuk merubah cita-cita Orde Lama. Kurikulum pun diganti untuk mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan juga konsekuen. Kurikulum 1968 bertujuan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, lalu mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Nah, isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan juga kuat. Kurikulum 1968 bersifat correlated subject kurikulum, artinya materi pelajaran pada tingkat dasar memiliki korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Kemudian bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, yaitu pembinaan jiwa Pancasila yang berisi tentang pendidikan jiwa Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan olahraga. Kemudian yang kedua tadi ialah pengembangan pengetahuan dasar, yaitu seperti berhitung, kemudian ilmu pengetahuan alam, kemudian pendidikan kesejahteraan keluarga, lalu kemudian pendidikan kesenian, pendidikan kecakupan khusus, lalu juga pendidikan kejuruan. Yang ketiga adalah pendidikan kecakapan khusus yang berisi pendidikan kejuruan. Kemudian soal yang nomor 5 ialah jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan yang efektif dan juga efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Nah, kemudian juga dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Lalu soal yang nomor 6 ialah apa karakteristik kurikulum 1984. Nah, karakteristik kurikulum 1984 yang pertama ialah mengusung skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetaplah penting. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah CBSA, merupakan suatu upaya dalam pembaharuan pendidikan dalam pembelajaran pada saat itu. Pendekatannya menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Kemudian karakteristik yang tiga adalah dalam CBSA kegiatan diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, membentuk gagasan, dan juga menyusun rencana dan sebagainya. Lalu karakteristik yang nomor 4 ialah materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Pendekatan spiral ialah pendekatan yang digunakan
dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, maka akan semakin dalam dan juga semakin luas materi pelajaran yang diberikan. Lalu karakteristik yang terakhir adalah menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan-latihan. Konsep ini dipelajari oleh siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian, alat peraga dan media sangatlah dibutuhkan. Soal nomor 7 adalah jelaskan kelebihan dan juga kelemahan kurikulum KBK. Nah, kelebihan kurikulum KBK yang pertama adalah mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Lalu nomor 2 adalah KBK bersifat alamiah atau kontekstual karena berangkat dan berfokus serta bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Nomor 3 adalah kurikulum berbasis KBK ini boleh jadi dasar pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Lalu yang keempat ialah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian kelebihan yang kelima adalah guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi di daerah guru mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Lalu kelemahan kurikulum berbasis KBK ini yang pertama adalah dalam kurikulum ini dan hasil belajar indikatornya sudah disusun. Kemudian padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya. Lalu yang kedua adalah konsep KBK ini sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah paradigma guru dalam menyusun pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher center atau berpusat pada guru. Lalu soal yang nomor 8 adalah apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal. Muatan lokal ialah suatu program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran. Implikasinya adalah muatan lokal itu harus disusun secara sistematis, disusun logis dan terencana yang terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang dan saling mempengaruhi komponen tersebut, antara lain tujuan, materi, metode, dan juga sumber belajar dalam sistem dan tidak kalah penting adalah sistem penilaian. Nah, muatan lokal berisi tentang bahan pelajaran yang bersifat lokal. Nah, implikasinya di sini adalah pengembangan materi atau bahan pelajaran tersebut harus dikaitkan dengan kondisi dan potensi atau budaya keunggulan karakteristik di lingkungan masing-masing. Di sini juga termasuk alam, sosial, dan juga budaya. Nah, kemudian soal nomor 9 adalah sebut dan jelaskan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Nah, tahap nomor 1 ialah studi kelayakan dan juga kebutuhan. Nah, pengembangan kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Untuk itu, si pengembang perlu melakukan studi dokumentasi atau studi lapangan. Tahap kedua adalah penyusunan awal perencanaan kurikulum. Konsep ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan, selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematik. Lalu tahap ketiga adalah pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber-sumber materi lainnya. Lalu tahap 4 adalah pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Nah, pengujian kurikulum di lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kedalamannya, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya, hambatan dan masalah-masalah yang timbul, dan juga faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Tahap kelima ialah pelaksanaan kurikulum.
Di tahap kelima ini ada 2 pelaksanaan kurikulum yang harus dilakukan, yaitu kegiatan diseminasi. Nah, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas. Kemudian pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama. Kemudian tahap ke-6 adalah pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan juga pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta kemampuannya dan juga dampaknya. Lalu tahap ke-7 ialah pelaksanaan kurikulum di berbagai daerah dengan perbaikan dan penyesuaian. Nah, berdasarkan penilaian dan juga pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pada kurikulum tersebut apabila diperlukan atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan perbaikan dilakukan terhadap aspek dalam kurikulum tersebut. Kemudian soal nomor 10 ialah apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum Adiwiyata? Nah, soal nomor 10 adalah apakah yang Anda ketahui tentang kurikulum Adiwiyata? Kurikulum Adiwiyata adalah kurikulum yang melibatkan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran kepada siswa. Program sekolah Adiwiyata ini memiliki 4 aspek di dalam pelaksanaannya, yaitu aspek kebijakan berwawasan lingkungan, kemudian aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan, aspek kegiatan belajar partisipatif, dan yang terakhir adalah aspek pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan. Sekian jawaban soal UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.